Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sorot Nuswantoro. Salam budaya, salam Nuswantoro. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan umat beragama di era milenial pada saat ini. Karena era sekarang itu luar biasa, sangat luas sekali tanpa ada batasan ya. Karena di era digital ini orang bebas untuk mengekspresikan apa saja. Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang ahli di bidang ahli. Ini sangat luar biasa sekali ya, ahli di bidang ahli. Ahlinya ahli, mungkin kayak gitu ya. Tapi bukan candul, bukan ya. Itu kan core of the core ya, udah jauh sekali ya, dalam lagi. Nah, kita panggilkan saja, kita langsung, namanya Mbak Fullo. Silakan Mbak Fullo. Wah, selamat pagi Mbak Fullo. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ini, saya nggak tahu hadirnya di mana, kok tiba-tiba bisa langsung hadir ya. Nah, Mbak Fullo, pada kehidupan kali ini itu kan eranya milenial, anak-anak milenial ya, anak-anak zaman digital ya, dimana pada era ini bebas sekali untuk mengekspresikan sesuatu, bebas sekali untuk membuli dan lain sebagainya. Beda zamannya ketika mungkin Mbak Fullah masih kecil ya gitu ya Pak ya. Monggo, kira-kira bagaimana ini? Jadi ketika kita melihat satu sudut pandang tentang perkembangan dari generasi penerus bangsa. Kalau zaman dulu kita melihat generasi penerus bangsa berkembang secara manual. Manual itu maksudnya gimana? Artinya perkembangannya itu natural. Mereka tidak mengenal dengan gadget, tidak mengenal dengan permainan games, tapi perkembangan anak zaman dulu itu benar-benar berkembang secara natural dengan permainannya. Misalkan permainan dengklekan, terus permainan dudulan, yang sebenarnya permainan itu ada sebuah makna yang terkandung di dalamnya. Misalkan dengklekan itu adalah strategi bagaimana dia bisa menuju ke tujuan tanpa menyentuh garis. Nah, sedangkan perkembangan era zaman sekarang, anak-anak muda itu lebih fokus kepada sebuah permainan-permainan yang dibuat oleh negara lain dengan kebudayaannya, sehingga terpaksa anak-anak itu belajar tentang satu teknologi yang memang keluar dari sistem budaya Nusantara. Tapi kan terkait itu memang sekarang udah eranya digital Pak. Jadi bagaimana kalau kita sudah menghadapi atau memasuki era digital, tapi kita maunya tidak meninggalkan budaya yang lama gitu ya Pak. Tapi itu maksudnya udah ini ya, maksudnya orang udah masuk ke era digital, otomatis harus menyesuaikan atau adaptasi ketika kehidupan ini di era digital semua. Kira-kira bagaimana? Ini sebuah transisi antara zaman yang memang perkembangan anak secara alami menjadi sebuah anak yang berkembang secara revolusioner, sehingga anak itu pengetahuannya luar biasa dibanding dengan anak-anak zaman dulu. Mungkin anak-anak zaman dulu ketika bicara pengetahuan tidak begitu luas dibanding anak-anak zaman sekarang. Namun saya teringat nih Mas Imam Kiting, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menyampaikan, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena iblis pun lebih tinggi ilmunya namun tidak punya adab. Nah, kita melihat perkembangan anak di era milenial ini. Mereka ketika sudah mulai belajar lah, udah mulai sedikit dewasa, dipegangi HP aja mereka bisa kemana-mana. Apalagi ketika sudah sekolah, dipegangi HP, dia udah kemana-mana. Artinya apapun yang kita tanyakan mereka bisa googling, mereka bisa searching gitu. Jadi pengetahuan anak-anak zaman sekarang luar biasa, mengalahkan orang-orang zaman dulu. Namun yang disayangkan adalah pendidikan akhlak dan adab itu telah hilang, sehingga generasi penerus bangsa saat ini
kami lihat itu ya, maaf, seperti iblis semuanya. Berilmu namun tak beradab. Berilmu namun tak beradab. Nah sekarang saya gambarkan secara luas. Bagaimana bangsa ini mau berkembang? Bagaimana bangsa ini mau maju ketika generasi penerus bangsanya tidak beradab? Semakin lama generasi dari anak-anak menuju dewasa menjadi tokoh-tokoh pendidikan, menjadi tokoh-tokoh agama tapi tanpa dilandasi adab. Maka penghuni Nusantara ini seperti iblis semuanya, Mas. Nah, bagaimana kita-kita dari orang-orang zaman dulu dengan pemikiran zaman dulu yang mempertahankan budaya bisa memberikan pengetahuan berbagi untuk tidak meninggalkan budaya. Nah, disinilah insya Allah ketika kita bisa mensosialisasikan dan mengajak menghimbau kepada orang tua agar bagaimana anak-anaknya itu bisa direm lah, jangan terlalu kebablasan gitu loh. Karena iblis berasal dari kata ablasa yang artinya kebablasan. Kebablasan gitu. Itu soheh ya. Soheh. Iblis berasal dari ablasa. Ablasan, kebablasan. Kebablasan ya, jadinya kebablasan. Tak unjuk gimana sih? Oh iya, saya sampai lupa. Ini padahal udah dari tadi menanti Pak Fulo ini untuk bisa kita sharing lah terkait nanti bagaimana kita menghadapi era digital ini ya. Sebagai orang tua pasti ingin menginginkan buah hatinya itu yang berilmu, yang beradab, kayak gitu ya. Tadi kan ada iblis berilmu namun tak beradab. Betul. Terus kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyukai tidak berilmu tapi beradab. Bukan tidak berilmu. Bukan tidak berilmu ya. Salah saya berarti ya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena iblis lebih tinggi ilmunya namun tidak punya adab. Oh iya salah. Nah, terkait itu kemudian bagaimana cara orang tua di seluruh Indonesia ini untuk menghadapi anak zaman sekarang ini? Jadi buat para orang tua di seluruh Indonesia bahwa pertahanan nasional yang saat ini masih menerapkan sistem akhlak dan adab yang baik adalah di pesantren. Karena melalui pesantren mereka diajari tentang akhlak, adab dan agama. Masya Allah. Karena apa? Mungkin orang-orang zaman sekarang bangga lah ketika anaknya sukses menjadi background A, misalkan polisi, menjadi seorang tentara, menjadi seorang jenderal dan lain sebagainya. Namun sangat disayangkan, Mas, ketika anak-anak mereka sukses, namun anak-anak mereka tidak soleh dan soleha, Mas. Karena ketika kita meninggal dunia ada 3 perkara yang dapat menolong kita. Ilmunya, amalnya, dan anak yang soleh. Anak yang soleh. Sebenarnya secara hakikat, ketika kita bisa melahirkan seorang anak yang soleh dan soleha, itu luar biasa, Mas. Banyak kok anak-anak kita sukses pada jadi pengusaha besar, jadi jenderal, jadi polisi. Namun ketika orang tuanya sakit, mereka sibuk dengan kesibukannya. Masya Allah. Namun anak yang dianggap biasa, tidak dianggap sukses, tapi mereka bisa mengabdi kepada orang tua, itu yang bisa menolong, Mas. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi sekedar menghimbau kepada masyarakat di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, mari pondok pesantrenkan anak kita. Karena melalui pesantren mereka itu diajari akhlak, diajari adab, diajari ilmu dunia, ilmu akhirat, sehingga sudah lengkap di situ di pesantren. Jadi solusi terbaik untuk menghadapi era digital ini pesantren. Ya, jadikan anak Anda menjadi santri. Santri. Ya, karena santri itu bukan dari bahasa Arab. Santri itu berasal dari bahasa Jawa. Yang artinya san itu dari kata insan. Insan. Tri itu 3. Jadi santri itu 3 tujuan manusia. Sebuah keseimbangan. Yang pertama habluminallah. Hubungan kepada Allah. Yang kedua habluminanas, hubungan sama manusia. Dan yang ketiga habluminallah, hubungan dengan alam. Jadi santri itu adalah sebuah konsep keseimbangan. Itu sempurna. Konsep santri itu paling sempurna. Iya, menurut saya itu santri itu ya
paling bagus lah. Karena sudah berasal dari san dan tri ya. Iya. Insan dengan 3 tujuan, Iya. yaitu hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, dan Allah. Hubungan kepada Allah. Masya Allah. Kalau orang Jawa lebih mengenal dengan Tritunggalnya. Tritunggal. Ya, Tritunggal sama 3 tujuan manusia juga. Kalau orang Sunda dengan Tritantu Sunda Buana yang disimbolkan dengan Trisula. Trisula kan bentuknya seperti ini, Mas. Bukan Sunda Empire, bukan ya? Bukan tapi Tritantu Sunda Buana. Nah, santri Tritunggal atau Tritantu Sunda Buana itu adalah sebuah konsep dari kepemimpinan juga. Seorang pemimpin harus bisa dengan Tritunggal, Tritantu Sunda Buana atau menjadi santri. Karena apa? Tritunggal, Tritantu Sunda Buana disimbolkan Trisula, 3 tujuan manusia yang tadi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Tapi konsep kepemimpinan ini juga harus didasari dengan 3. Apa aja? Seorang pemimpin harus memiliki sebuah intelektual, spiritual, sama yang ketiga emosional. Jadi 3 hal ini menjadi konsep juga dasar kepemimpinan. Dan seorang pemimpin juga harus punya 3 lagi. 3 apa? Bukan 3 istri, bukan 3 istri, bukan 3 istri. Jadi seorang pemimpin harus bisa menjadi bapak untuk anak-anaknya, untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Seorang pemimpin juga harus bisa menjadi seorang resi, seorang guru, untuk siapa? Untuk semuanya juga. Dan seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang prabu. Jadi ketika bisa menjadi seorang bapak, menjadi seorang resi, dan menjadi seorang prabu, maka dia akan bisa menciptakan sebuah konsep dari Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, dan Siliwangi. Begitu, Mas. Oke, luar biasa sekali. Banyak sekali wawasan yang belum kita gali ya, karena Mbak Fulwa ini sedang banyak acara ya, Mbak ya. Jin. Jadi sih boten, Mas. Sih sakit sharing-sharing malah. Masih bisa ya? Masih bisa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Fulwa terkait di zaman digital ini, sebagai orang tua itu kan kadang bingung menghadapi anaknya gitu. Tadi sudah ada solusi, itu pondokan. Intinya anak itu dipondokkan, karena pondok itu konsep yang sangat bagus sekali untuk para anak-anak zaman sekarang ini. Kemudian bagaimana sih terkait zaman sekarang ini yang bebas sekali orang mengekspresikan dirinya, bahkan bisa membuli dan lain sebagainya di media sosial ini. Menurut Mbak Fulwa ini, orang-orang yang seperti ini nih orang yang bagaimana itu? Kita kembali lagi kepada akhlak dan adab. Orang-orang itu mudah sekali. Nek wong wis nyalah-nyalah, nah itu seperti orang ngecungi. Siji salah ngomong dia, papat salah berdewa. Artinya bahwa orang-orang yang tidak memiliki akhlak dan tidak memiliki adab itu, mereka lebih suka menyalahkan orang lain dari satu kesalahan. Padahal kesalahan sendiri ada 4 kesalahan. Jadi ilmu cung, Mas, namanya, Mas. Cung. Ya siji maring anak, Papat. maring Oh, kayak gini guys. ya. Ini kan, ini 1 ke orang lain, ini 4-nya mengarah ke Diri sendiri. Ya. ilmu cung. Kritik boleh, namun jangan membuli. Karena kritik membangun ya harus dengan solusinya. Harus dengan solusi ya, betul. Iya, jangan hanya menyalah-nyalahkan. Salah dewek tidak pernah dipikirkan, hanya memikirkan salahnya orang lain. Begitu loh. Jadi manusia itu harus bijaksana sama bijak sini. Bijaksana, bijaknya di sana. Iya, bijak sini, bijaknya di sini. Bijak di sini. Bijaksana sama bijak sini itu ya seimbang. Bijak sini itu artinya buat diri sendiri. Buat diri sendiri, bijaksana untuk orang lain. Untuk orang lain. Gitu. Nah, Bapak, luar biasa sekali. Bijaksana dan bijak sini. Bijaksana kita itu harus bisa bijaksana dengan orang lain.
bijak sini, kita pun jangan melupakan diri sendiri ya, jangan melupakan diri sendiri, peduli terhadap diri sendiri juga sangat penting sekali ya. Betul, betul, betul. Oke, kemudian ini Mbak, saya kan punya anak Mbak, masih umur sekitar belum 2 tahun lah. Nah, saya melihat teman-teman saya yang punya anak itu masih umur 2 atau 3 tahun, tapi mereka sudah mainan HP yang sangat sulit dikontrol itu Mbak. Kira-kira solusi buat saya apa itu Mbak? Itu yang pertama adalah gobloknya orang tua. Gobloknya orang tua ya Mbak. Jadi Ada juga orang tua yang goblok ya Mbak. betul, mereka terlalu memberikan sebuah kebebasan anak-anak untuk bermain HP. HP itu ibarat pisau, bisa bermanfaat dan bisa untuk membunuh. Karena apa? Kalau pegangannya HP kecil sih nggak masalah mas. Yang HP hanya bunyi kring kring. Oh, HP zaman dulu itu. Ya, HP zaman dulu. Tapi kalau pegangnya Android, anak kecil, apalagi bisa melihat YouTube Smackdown, YouTube orang berantem dan lain sebagainya, itu akan merekam mas. Sehingga karakter anak itu akan meniru apa yang dia lihat. Karena masa kekanakan adalah masa ngaji katanya. Masa-masa mereka belajar apa yang dia lihat ya dia akan rekam. Makanya saya mirip sekali mas ketika melihat anak kecil mas memanggil bapaknya dengan panggilan kok. Itu Kok bapaknya sendiri manggil kok gitu loh. salah satu yang kurang beradab. Kurang beradab ini. Jadi orang tua bijaklah, jangan pegangi anak HP Android terlalu bebas. Kontrol. Kalau misalkan mau belajar kasihkan untuk daring nggak apa-apa, tapi jangan terlalu bebas seorang anak bermain HP. Tetap harus dijadwalkan. Harus terkontrol. Karena saya melihat mas, anak-anak SD zaman sekarang itu udah mulai pacaran mas. Mulai pacaran mas. Dulu SD nggak pacaran Mbak. Saya SD nggak pacaran. Karena nggak mungkin nggak tahu pacaran itu apa Karena ya Mbak. sekarang gini mas, ketika zaman dulu perkembangan itu secara natural, belum banyak media yang berkembang. Laki-laki dan perempuan mandi di kali saja itu ya nggak ada yang hamil mas. Iya, saya pernah itu Mbak. Saya pernah waktu kecil saya mandi di kali sama teman perempuan juga. Ya Biasa saja, karena otak kita belum merekam film-film ya. yang seperti itu gitu. Nah kalau zaman sekarang coba mandi di kali bareng-bareng, tahu-tahu besok perempuannya hamil. Kalau zaman dulu enggak, zaman dulu nyuwun sewu, saya juga pernah kecil. Pernah kecil ya, sekarang udah besar. Udah besar. Saya mandi bareng di sana, di sebelah baratnya ada ya masih perawan ngising mas. Oh ngising. Tahu ngising nggak mas? Ngising itu bahasa Indonesianya BAB. BAB. Jadi BAB di sana ya biasa saja, malah kebancol nih. Dibancolin di tembok ya. Iya, tapi kalau anak-anak zaman sekarang mas, ini bahaya banget mas. Ada ibu-ibu atau ada perempuan lagi BAB di sungai aja diintip, diintip mas, dijadikan inspirasi loh. Aduh. Ini karena pengaruh dari gadget itu ya. Ya pengaruh gadget itu sangat bahaya sekali. Ya itu tadi, gadget itu bisa sebuah pisau ya, bagikan sebuah pisau ya, bisa bermanfaat dan bisa juga Betul. membunuh. Wong ibaratnya zaman dulu mandi bareng di sungai, sak sarung berapa orang masalah. Iya, benar. Tapi zaman sekarang ya Allah, anak kecil mas perkosa nenek-nenek mas. Itu yang nenek-neneknya anak kecilnya mas. Saya pernah baca koran Mbak. Gimana? Pernah baca koran itu seorang nenek-nenek diperkosa, minta lagi Pak. Itu yang kasihan itu yang muda Mas. Yang muda ya. Ya karena sudah menyentuh barang expired. Nanti bisa keracunan. Itu hanya intermezzo saja ya pemirsa.
Kemudian ini Mbak, ini kan terkait masalah sekarang ini lah. Ini udah apalagi dengan adanya pandemi ini, kemudian aktivitas bermain HP itu sangat meningkat sekali. Nah, ini yang menjadi mungkin masalah juga bukan, karena solusi juga karena saat pandemi ini, yaitu isunya kan pandemi itu sangat mudah menular sekali, sehingga zaman sekarang udah banyak sekali yang bertransisi, mau nggak mau, suka atau nggak suka itu harus punya gadget ya, untuk bisa, karena kita kan sekarang udah daring ya, sekolahnya itu pakai gadget, tiba-tiba nggak tahu lulus kayak gitu Mas. Nah itu kira-kira bagaimana itu pandangan Mbak Fulo itu? Kalau orang-orang sudah dewasa, mereka bermain gadget, mereka bisa kontrol. Ya, betul. Karena mereka sudah bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Tapi kembali lagi, bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak kita untuk tidak kebablasan main gadget. Apalagi situasi di Indonesia saat ini dengan pandeminya. Ya memang kita perlu bersikap juga, karena itu kan memang sudah menjadi aturan pemerintah tentang protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kami juga mengikuti apa yang dilakukan pemerintah, dan kita tidak menentang yang dilakukan pemerintah. Tapi kembali lagi, bagaimana orang tua pintar-pintarnya untuk mengontrol anak. Jadi sistem pendidikan di Indonesia ini kan saat ini memang semuanya dilakukan dengan online. Betul. Tapi tetaplah orang tua bagaimana mengarahkan supaya tetap mereka ibadah, dikontrol sholatnya, dikontrol ngajinya, lebih waspada dengan pergaulan anak. Karena ketika di era ini tidak bisa kontrol orang tua, nanti anaknya jadi iblis semuanya Mas. Jadi siluman nanti anaknya. Berilmu namun tak beradab. Iya, berilmu namun tak beradab. Ini jadi siluman semuanya. Karena itu sekarang sudah terjadi Mbak, itu berilmu namun tak beradab, karena banyak sekali sekarang. Kalau dulu mungkin pada saat saya kecil, kalau kita kemana-mana itu kan nggak tahu arah, pasti kita tanya tanya orang ya, ini jalan ini kemana dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya HP, kita satu memang dimudahkan, kita udah bisa mengandalkan Google Maps lah, harus kita kemana gitu kita udah bisa mengandalkan. Tapi dari segi sosialnya ini menjadi kurang gitu loh Pak. Betul. Jadi memang dengan perkembangan teknologi ini kita terlalu bergantung kepada gadget, kepada Android, sehingga rasa solidaritas, toleransi pun sudah mulai berkurang. Namun yang kembali lagi, yang menjadi acuan orang-orang zaman sekarang sebenarnya orang-orang zaman dulu yang berkembang secara organik gitu Mas. Kalau orang-orang zaman sekarang kan berkembangnya tidak secara organik, dipupuk dengan pupuk kimia. Ya. Cepat gede, terus kedua bongsor. Nah, orang-orang organik ini yang memang perkembangan secara alami ya lebih bijak daripada orang-orang zaman sekarang. Ya antar satu dengan yang lainnya saja sudah mulai acuh tak acuh. Lah mending takon maring Google Maps daripada takon maring wong. Nah terkadang pun orang-orang zaman sekarang tanya tetangganya namanya siapa nggak tahu Mas. Jadi mereka sudah hidup di alam maya. Ini sharing ya Mas ya. Saya pernah diskusi bahwa bangsa ini ya rusak oleh media sosial Mas. Bangsa ini rusak oleh media sosial. Rusak oleh media sosial. Media sosial dijadikan sebuah sistem untuk memecah belah masyarakat. Artinya dunia maya ini menjadi negara digital. Menjadi negara digital yang setiap orang itu bebas untuk mengekspresikan apapun tanpa kontrol. Misalkan sebagai contoh, kita membuat akun palsu menyebarkan informasi hoax.
Nah, sedangkan negara digital ini bukan buatan negeri kita, Mas, Ya. tapi buatan asing, Mas, buatan orang-orang luar negeri. Tapi itu bermanfaat buat kita juga loh. Ya ada sisi manfaatnya, ada sisi tidak manfaatnya. Nah, sehingga akhirnya apa? Ketika ada akun palsu membuat informasi hoax tersebar dan memprovokasi semua penghuni negara digital, negara hanya punya satu aturan yang bernama Undang-Undang ITE. Iya. Nah, untuk menindak akun palsu yang menyebarkan informasi hoax itu harus bersurat dulu, Mas, ke Facebook, Mas, ke Instagram dan lain sebagainya. Karena apa? Facebook, Instagram kan berbadan hukum. Tidak bisa kita masuk ke dalam sistem orang lain seenaknya sendiri. Saya pernah bareng waktu itu dengan Pak Gatot Edi dan disandingkan dengan tim cybernya untuk menangani akun palsu yang menggunakan yang melakukan penyebaran informasi hoax. Dari Polri itu ya harus bersurat dulu ke Singapura, ke kantor Facebook. Setelah ada jawaban baru ada tindakan, Mas. Oh, saya baru tahu birokrasinya kayak gimana. Jadi setelah teracuni oleh banyak informasi masyarakat di Indonesia dengan jutaan orang terprovokasi, baru ada tindakan. Padahal racun itu udah menyebar, Racun ditindak. sudah menyebar, baru ditindak. Ya kurang lebih seperti itulah, Mas. Ya. Makanya kontrol sosial, kontrol anak-anak kita dengan berpikir bijaksana dan bijaksini. Bijaksana. Mungkin ada statement buat para pemirsa, khususnya anak-anak dan para orang tua. Monggo, Pak, silakan. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh Indonesia, kontrollah perkembangan anak-anak kita. Karena anak kita lah yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, menggantikan kita semuanya. Karena dari Andalah mereka menjadi sesuatu baik atau buruk. Karena dari cara didik orang tua akan melahirkan anak yang berkualitas atau anak yang tidak berkualitas. Jika anak-anak Anda bisa menjadi anak yang soleh, soleha, maka perkembangan bangsa ini akan menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang gemah ripah loh jinawi. Amin. Seperti itu. Ya, seperti itu pemirsa Sholat Nuswantoro di manapun Anda berada. Terima kasih sekali Mbak Fulo atas sharing serta wejangan-wejangan, Mbak. Karena ini sangat penting sekali di era digital ini untuk para orang tua khususnya. Saya juga termasuk karena saya sekarang udah menjadi orang tua, karena udah punya anak jadi saya orang tua. Dan kebetulan saya masih bujangan. Tapi Mbak Fulo namanya ini masih bujangan ternyata kalau di luar, kalau di dalamnya bujang. Oke, terima kasih sahabat Sorot Nuswantoro. Demikian sharing diskusi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantoro. Thank you.